Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang angka penting. Angka penting ini adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, ada beberapa syarat pada angka penting ini. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Jadi, misalkan hasil pengukurannya itu 1235 kilogram. Maka di sini memiliki 4 angka penting. Jadi semua karena angkanya tidak ada yang nol. 4 angka penting. Kemudian yang kedua, angka nol yang terletak di antara dua angka bukan nol termasuk angka penting. Nah, contohnya misalnya 105 cm. Nah, di sini angka nolnya karena terletak di antara dua angka bukan nol, maka dia termasuk angka penting. Jadi di sini ada 3 angka penting. Kemudian yang ketiga, angka nol yang terletak di depan tanda desimal bukan merupakan angka penting. Contohnya misalkan 0,052. Maka di sini yang menjadi angka penting itu hanyalah 5 dan 2, sedangkan 0,0 bukan angka penting. Maka di sini ada 2 angka penting. Kemudian yang keempat, angka 0 yang terletak di deretan di belakang desimal merupakan angka penting kalau dia didahului oleh angka bukan nol. Misalkan 502,10. Ini angka pentingnya itu 50210. Ini semuanya angka penting, ya. 0 terakhir juga angka penting. Jadi kalau misalnya dilewati oleh tanda desimal, ini adalah angka penting. Nah, kemudian yang terakhir, angka 0 tanpa tanda desimal bukan merupakan angka penting. Contohnya misalkan 7.000 meter. Maka di sini yang menjadi angka penting hanya angka 7. Sedangkan 03 ini bukan angka penting. Ini satu angka penting. Nah, ada syarat tambahan. Kalau misalnya nolnya itu dikasih tanda, ya, misalkan 700. Nah, ada tanda di bawah, di garis bawahi. Maka ini 0 ini bisa menjadi angka penting. Sehingga pembacaan angka pentingnya di sini ada 2 angka penting. Ya, 7 dan 0 yang di garis bawahi. Jadi ini adalah aturan-aturan bagaimana cara menghitung berapa buah angka penting dalam hasil pengukuran. Selanjutnya kita masuk tentang penjumlahan, pengurangan, sekaligus perkalian dan pembagian. Nah, pada penjumlahan ada aturan yang harus dipenuhi, yaitu angka pentingnya itu hasil dari penjumlahan harus memiliki angka taksiran paling sedikit. Nah, contoh, misalkan penjumlahan 2,35 tambah 57,1. Nah, ini penambahannya kita tambahkan seperti biasa, 2,35 tambah 57,1. Nah, syarat yang harus dipenuhi di sini hasilnya itu memiliki satu angka taksiran, ya. Hasilnya itu harus ada satu angka taksiran.
Nah, di sini yang namanya angka taksiran itu adalah angka yang terakhir, ya, yang kita ragu-ragu hasilnya. Nah, pada angka pertama ini, angka taksirannya adalah angka 5. Pada angka kedua, angka taksirannya itu adalah angka 1. Maka ketika kita jumlahkan, 5, ini menjadi 5, kemudian 3, 4,95. Nah, hasilnya 59,45. Nah, ketika kita turunkan, di sini ada dua angka taksiran, 5 dan 4. Maka hasil sesuai, kalau menurut aturan angka penting, hasilnya itu harus memiliki satu angka taksiran. Jadi, sampai dengan 59,4. Nah, aturan lainnya itu, karena di sini angka terakhirnya itu angka 5, angka 5 itu bisa pembulatan ke atas. Maka ketika dibulatkan, angka 5 ini naik satu angka ke angka 4. Sehingga hasil pembacaan angka pentingnya menjadi 59,5. Nah, ini naik satu angka karena angka 5, 6, 7, 8, 9 itu bisa naik satu angka pembulatannya. Kalau misalnya angka 1, 2, 3, 4 itu pembulatannya tetap angka semula, jadi angkanya itu tidak naik. Sehingga hasilnya itu di sini menghasilkan 3 angka penting. Nah, ini contoh untuk penjumlahan. Nah, demikian juga untuk pengurangan, ya. Misalkan 79,027 kurang 39,8. Ini berapa hasilnya? Maka pengurangannya itu aturannya seperti biasa, cuma nanti hasilnya saja hanya memiliki satu angka taksiran. Ya, ini 79,027 kurang 39,8. Ya, ini 7, 2, 8, 0, 4. Maka di sini angka taksirannya itu ada angka 7 dan angka 8. Sehingga kita turunkan. Maka di sini hasil akhirnya itu hanya memiliki 3 angka penting, ya. Hasilnya itu terbaca 40,8. Nah, karena di sini angka sesudah 8 angka 2, ini tidak bisa kita bulatkan menjadi 9 karena angkanya kurang dari angka 5. Maka hasilnya ini adalah ada 3 angka penting. Nah, demikian untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, selanjutnya kita lanjut tentang perkalian dan pembagian. Ya. Perkalian dan pembagian. Nah, aturan perkalian dan pembagian di sini, hasil angka pentingnya itu mengikuti banyak angka penting paling sedikit. Ya. Hasilnya mengikuti banyak angka penting paling sedikit. Paling sedikit. Nah, contohnya di sini, misalkan hasilnya 2,1 dikali dengan 3, misalnya seperti ini. Nah, di sini 2,1 ini memiliki 2 angka penting. Nah, ini ada 2 angka penting. Kemudian 3 memiliki 1 angka penting. Nah, kita kalikan seperti biasa. 3
6,3. Maka hasil dari perkalian ini harus mengikuti angka penting paling sedikit, di mana angka penting paling sedikit di sini adalah satu angka penting. Maka di sini hasilnya 6,3 kita bulatkan menjadi 6 saja. Maka di sini angka pentingnya itu cuma 1. Nah, contoh lainnya, misalkan angkanya 29,1 kali 3,2. Nah, 2, 18, 5, kemudian ini 3, 7, 2, menjadi 8. Maka hasilnya adalah 2, 11, 1, 13, 9. Maka hasilnya adalah 39,12. Nah, kita lihat faktor pengalinya itu ada berapa angka penting. Di sini ada 3 angka penting. Di sini ada 2 angka penting. Nah, angka penting paling sedikit di sini adalah 2AP. Ya. Maka hasilnya juga harus menjadi 2AP. Sehingga hasil di sini kita buat menjadi 93 saja. Karena di sini sesudah angka 3 itu angka 1 tidak bisa dibulatkan ke atas. Maka hasilnya menjadi 93 dengan 2 angka penting. Nah, untuk pembagian begitu juga mengikuti angka penting paling sedikit. Ya, untuk pembagian mengikuti angka penting paling sedikit. Misalnya pembagiannya, misal contohnya itu 78,9 bagi 2,3. Nah, di sini sebagai contoh saya hitungnya menggunakan kalkulator. Hasilnya di sini adalah 34,304. Nah, sama seperti tadi kita tentukan faktor pengalinya itu ada di sini ada 3 angka penting. Yang ini ada 2 angka penting. Maka hasilnya itu harus mengikuti yang 2 ini. 2 angka penting. Di sini berarti kita bulatkan angka 34 ini menjadi 34 saja. Karena angka 3 tidak bisa dibulatkan ke atas. Maka nilainya menjadi 34. Contoh lainnya, misalkan 89 bagi 5. Nah, ini hasilnya 17,8. Nah, di sini faktornya itu ada 2 angka penting, kemudian ini ada 1 angka penting. Maka hasilnya ini harus menjadi 1 angka penting. Ya, bagaimana caranya kita bulatkan? Angka 17 itu berada di antara 10 dan 20. Maka di sini angkanya bisa kita bulatkan menjadi 20. Ya, karena 7 ini bisa dibulatkan ke atas menjadi nambah 1 ke angka 1 sebelumnya. Sehingga angka satunya menjadi angka 2, sedangkan 7 menjadi angka 0. Nah, di sini 20, angka pentingnya itu hanya angka 2 saja. Nah, angka 2 ini angka pentingnya cuma 1. Sedangkan 0 itu bukan angka penting. Ya. Kecuali 0-nya, nanti kalau keperluannya 2 angka penting, bisa kita garis bawahi. Maka di sini menyatakan ada 2 angka penting. Nah, di sini berhubung saya nggak kasih tanda di bawah, maka angka pentingnya itu mengikuti angka penting paling sedikit ada
1. Ya, jadi angka pentingnya itu cuma angka 2 ini. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.